Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan Adelia Elmiana, Adinda Ferensania, Bibin Setianingsih, dan Nadia Nur Aziza. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai isometri. Isometri. Deskripsi materi. Isometri merupakan suatu transformasi atas pencerminan atau refleksi, pergeseran atau translasi, dan perputaran atau rotasi. Dalam kamus bahasa, isometri diartikan sebagai kata sifat yang berkenaan dengan atau memiliki ukuran yang sama dengan yang lainnya. Jadi, isometri merupakan suatu transformasi yang mempertahankan jaraknya. Jika A aksen sama dengan T dalam kurung B dan B aksen sama dengan T dalam kurung B, maka T dikatakan isometri jika dan hanya jika nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A aksen B aksen. Sifat-sifat isometri terbagi menjadi 3, yaitu 1. Memetakan garis menjadi garis, 2. Mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis, dan 3. Mempertahankan kesejajaran dua garis. Contoh soal 3.1. T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh T dalam kurung P sama dengan dalam kurung X min 5, Y plus 3 untuk semua titik P dalam kurung X, Y elemen U. Selidiki apakah T suatu isometri. Pembahasan contoh soal 3.1. Pada tabel 2.1, koordinat benda dan bayangan adalah sebagai berikut. Pada benda A di titik 1,0, maka bayangan A aksen di titik min 4,3. Pada benda B di titik 0,1, maka bayangan B aksen di titik min 5,4. Syarat isometri adalah nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A aksen B aksen. Nilai mutlak AB kita dapatkan akar dalam kurung XB min XA kuadrat ditambah dalam kurung YB min YA kuadrat. Nilai mutlak A aksen B aksen kita dapatkan akar dalam kurung XB aksen min XA aksen kuadrat ditambah dalam kurung YB aksen min YA aksen kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasil akar dalam kurung 0 min 1 kuadrat ditambah dalam kurung 1 min 0 kuadrat sama dengan akar dalam kurung min 5 ditambah 4 kuadrat ditambah dalam kurung 4 min 3 kuadrat. Jadi hasilnya akar 1 ditambah 1 sama dengan akar 1 ditambah 1. Jadi kita mendapatkan hasil yang sama, akar 2 sama dengan akar 2. Jadi kesimpulannya adalah TP, yaitu isometri. Sifat-sifat isometri. 1. Memetakan garis. 2. Memetakan besar sudut antara dua garis. Dan 3. Mengawetkan kesejajaran dua garis. Teorema 3.1. Bayangan peta suatu garis pada suatu isometri adalah sebuah garis. Bila T suatu isometri dan S suatu garis, maka S absen sama dengan T S adalah suatu garis. Pembuktian teorema 3.1. Terdapat sebuah garis S, maka akan dibuktikan bahwa bayangan atau petanya adalah sebuah garis. Misal garis T adalah bayangan peta dari S. Untuk membuktikan S absen sama dengan T, tunjukkan bahwa di setiap titik S absen terletak T, dan begitu pula sebaliknya. S absen sama dengan T dan T sama dengan S absen. Misal titik-titik di S adalah A dan B, maka titik-titik di T adalah A absen dan B absen. Karena S absen adalah himpunan semua bayangan dari titik S, maka dapat dibuktikan
pastikan bahwa S absen sama dengan T. Ambil titik P di S dan akan ditunjukkan P absen terletak di T, seperti pada gambar 3.1. Pada gambar diketahui bahwa TA sama dengan A absen, TB sama dengan B absen, dan TP sama dengan P. Misal P terletak di antara A dan B, maka AP plus PB sama dengan AB. Karena S absen adalah himpunan semua bayangan dari titik S, maka P absen sama dengan TP terletak di S absen, sehingga A absen, P absen plus P absen sama dengan A absen, B absen, sehingga P absen terletak pada T. Kontradiksi, jika P bukan elemen T, maka akan berbentuk segitiga, yaitu segitiga A absen, P absen, B absen. Menurut ketaksamaan segitiga berlaku A absen, P absen plus P absen, B absen. Lebih dari A absen, B absen, sehingga P elemen bukan elemen T adalah salah. Jadi haruslah P absen elemen T. Jadi terbukti. Teorema 3.2. Bayangan atau peta suatu sudut oleh suatu isometri mempunyai ukuran sudut yang sama dengan sudut semula. Pembuktian teorema 3.2. Andaikan A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, C aksen sama dengan TC. A aksen B aksen merupakan peta dari AB, dan B aksen C aksen merupakan peta dari BC adalah garis lurus. Karena AB dan BC merupakan garis lurus, maka A aksen, B aksen, dan B aksen, C aksen merupakan garis lurus. Karena sudut ABC sama dengan BA gabung BC, maka sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan B aksen, A aksen gabung B aksen, C aksen. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. A aksen, B aksen sama dengan AB, B aksen, C aksen sama dengan BC, C aksen, A aksen sama dengan CA. Menurut teorema kekongruenan, jika dua buah segitiga yang memiliki sifat SSS sama, maka kedua segitiga tersebut kongruen, sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi, sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan sudut ABC. Terbukti bahwa bayangan atau peta suatu sudut oleh suatu isometri mempunyai ukuran sudut yang sama dengan sudut semula. Teorema 3.3. Bayangan atau peta dua garis oleh suatu isometri adalah sejajar jika dan hanya jika garis-garis semula sejajar. Bukti. Menggunakan pembuktian kontradiksi. Andaikan S aksen berpotongan dengan T aksen di titik P aksen, maka TP sama dengan P aksen, sehingga P aksen elemen G aksen dan P aksen elemen H aksen. P elemen G dan P elemen H, maka pengandaian salah, sehingga yang benar adalah garis G aksen sejajar dengan garis H aksen. Teorema 3.4. Setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri berlawanan. Ada dua jenis isometri, yaitu yang pertama memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi lain. Contohnya di gambar 3.4, dari posisi pertama hanya bergeser ke posisi di bawahnya. Dan untuk jenis yang kedua, memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Contohnya, di gambar pertama, bergeser dan berputar ke kanan. Teorema 3.4. Setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri berlawanan. Ada dua jenis isometri. Yang pertama, ia memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Jenis-jenis isometri. Setelah mengetahui pengertian dan juga sifat-sifat dari isometri, hal lain yang perlu dipelajari mengenai isometri adalah jenis-jenisnya. Jadi, isometri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, yang memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi yang lain. Kemudian yang kedua, memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Suatu pemetaan dikatakan langsung jika
Pemetaan tersebut mengawetkan orientasi, yaitu apabila arah gerakan benda sama dengan arah gerakan dari bayangannya. Dari materi ini dapat kita rangkum sebagai berikut. Isometri merupakan suatu transformasi atas refleksi, pencerminan, rotasi, perputaran, dan translasi pergeseran pada sebuah garis yang mempertahankan jarak. Misalkan, A aksen sama dengan T dalam kurung A dan B aksen sama dengan T dalam kurung B, maka T dikatakan suatu isometri jika mutlak AB sama dengan mutlak A aksen B aksen. Demikian tadi materi mengenai isometri yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.